Laksamana Cheng Ho tidak hanya dikenal sebagai diplomat ulung yang mampu menjalin hubungan multilateral dengan sejumlah negeri di dunia. Beliau juga dikenal sebagai penyebar agama Islam yang memiliki sifat dan kepribadian arif serta bijaksana. Pengaruhnya dalam menyebarkan agama Islam telah merambah hingga ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Nusantara salah satunya. Cheng Ho merupakan tokoh Muslim yang sangat legendaris dari Cina ketika masa dinasti Ming. Waktu itu rajanya namanya Yongli. Rajanya enggak non-Muslim rajanya, tapi Cheng Ho-nya Muslim yang sangat legendaris, mengembara, mengarungi lautan. Misi pertama adalah memberantas perampokan penyamun yang ada di tengah laut. Kemudian kedua ekonomi, hubungan perdagangan, yang ketiga adalah dakwah Islam. Nah, sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini atau di Nusantara ini tidak bisa lepas dari Cina. Karena beberapa wali songo itu juga keturunan berdarah Cina. Cheng Ho ini terkenal sebagai satu tokoh Islam yang mempunyai visi yang sangat visioner, di mana dia merupakan satu mempunyai pandangan bahwa manusia itu yang mempunyai berbagai macam keyakinan dan beragama itu sebetulnya dapat hidup bersamaan, dan itu dibuktikan di kapalnya dia terdapat banyak orang yang beragama berbeda, di mana mereka masing-masing melakukan ibadahnya itu selalu mendapat saling pengertian di antara pengikut yang lain. Selama berada di Indonesia, Cheng Ho telah melakukan 7 kali ekspedisi dan singgah di beberapa daerah, mulai Aceh, Palembang, Cirebon, Semarang, hingga Surabaya. Kedatangan Laksamana Cheng Ho bersama armadanya selalu disambut baik oleh para raja dan penduduk pribumi. Penyebaran agama Islam sengaja dilakukan Laksamana Cheng Ho atas inisiatifnya sendiri, bukan perintah sang kaisar atau adanya desakan dari kerajaan lain. Karena dia beragama Islam, dia juga menyebarkan agamanya menurut kemauannya dia. Sebagai umat Islam untuk mempunyai keyakinan untuk mengembangkan Islam itu. Jadi bukan dari Kaisar Cina yang harus dia mengembangkan, itu enggak. Tidak secara eksplisit atau dapat diketahui apakah Cheng Ho ini mendapat perintah, instruksi untuk mengislamkan Nusantara oleh kaisarnya, tidak. Jadi kebanyakan sejarah mengatakan itu kreativitas atau secara pribadi ya dia, sebab setiap pribadi Muslim itu adalah pendakwah, dan memang hadis Nabi begitu sampaikan walaupun satu ayat. Saya kira Cheng Ho melaksanakan amanah itu atau misi itu, dia sampaikan saja ya. Penyebaran agama Islam dilakukan Cheng Ho dengan sukarela dan tanpa paksaan bagi siapapun yang ingin memeluknya. Ya tentu dia pertama tidak hanya serta-merta datang dengan dia punya keyakinan atau agama, dia langsung masuk ke daerah yang berbeda agama. Dia juga meneliti dahulu. Misalnya di daerah di Nusantara itu waktu itu kan banyak agama masih Hindu ya, kerajaan Hindu. Itu dia juga mempelajari. Jadi dia sebetulnya juga seorang tokoh mempunyai pengetahuan tinggi sekali mengenai agama Buddha. Jadi mengenai agama Hindu Buddha itu dia ngerti sekali. Jadi waktu dia masuk ke daerah tetangga-tetangga itu dia selalu dengan perasaan hormat dan menghargai tempat di mana dia datang. Nah disitulah kepintarannya dari Cheng Ho itu, bahwa dengan pengenalan dari agama yang berbeda yang dia datang, dengan pengetahuan dia bisa mengetahui seluk-beluknya bagaimana untuk memasukkan keyakinan agama Islam itu ke daerah itu dengan halus, dengan enak, tanpa paksaan. Dia bisa memasukkan juga keyakinan itu kepada tetangga-tetangga yang beragama lain sebetulnya. Armada Tiongkok di bawah komando Cheng Ho sempat singgah di Pelabuhan Bintang Mas yang kini menjadi Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Di kawasan tersebut, salah seorang juru masak yang bernama Sampo Swisu menikahi gadis penari ronggeng
Sitiwati. Karena pernikahan itulah sang juru masak akhirnya memeluk agama Islam hingga wafat di Ancol, Jakarta Utara. Di lokasi makam kemudian dibangun kelenteng oleh penganut Konghucu yang lebih sering disebut kelenteng Ancol. Kelenteng berusia 4 abad ini menjadi bukti sejarah pelayaran Panglima Perang Laksamana Cheng Ho di Jakarta. Di Cirebon, tepatnya di Pelabuhan Muara Jati, armada Laksamana Cheng Ho sempat singgah dan bertemu dengan Sultan Cirebon. Sebagai bentuk persahabatan dari dua budaya yang berbeda, Cheng Ho memberikan cedera mata berupa piring berhiaskan ayat kursi yang kini disimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Piring besar dengan ada kaligrafinya yang jumlahnya ada 9 yang digunakan oleh Wali Songo kalau musyawarah di sini. Jadi Wali Songo itu kan musyawarah tempatnya berpindah-pindah. Ada di Cirebon, di Demak, ada di Ampel, di Surabaya, di sana. Nah, kalau musyawarah di sini pakai piring yang itu. Ada 9 piring besar dan 40 piring kecil gitu. Itu kaligrafi. Nah, itu juga dari Cina, yaitu dari di antaranya adalah dari Cheng Ho ini. Nah, sekarang itu dikeluarkan setahun sekali di Keraton Kasepuhan ini, yaitu pada waktu siraman, jadi dicuci setahun sekali, yaitu setiap tanggal 5 Maulud, yaitu namanya siram panjang, gitu, siraman panjang. Nah, kemudian nanti digunakan tanggal 12 Maulud itu untuk upacara panjang jimat. Upacara panjang jimat ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal itu, atau 12 Maulud itu. Menurut catatan Kasepuhan Cirebon, armada Laksamana Cheng Ho juga sempat memanfaatkan bangunan di kawasan Talang Cirebon untuk memperbaiki kapal atau sebagai tempat persinggahan. Bangunan berusia 600 tahun tersebut kini menjadi kelenteng lintang yang merupakan bentuk perpaduan antara agama Islam dan Konghucu. Jadi di Laksamana Cheng Ho ke sini juga ada perbaikan-perbaikan kapal, kan mereka kapalnya banyak gitu. Nah, di sana ada di kota Cirebon ini ada kelenteng Talang itu. Nah, di antaranya dulu adalah disitulah kumpulnya untuk pembuatan perbaikan-perbaikan kapal Laksamana Cheng Ho itu. Dan kelentengnya itu bahkan ada yang menghadap ke kiblat gitu. Jadi dulu malahan masjidnya jadi digunakan untuk tempat ibadah juga karena menghadap kiblat itu. Jadi bukan kelenteng yang biasa digunakan oleh agama dari Cina itu, tapi justru digunakan masjid yang dari rombongan Laksamana Cheng Ho ini. Gitu.